Sumatera Utara mempunyai sejarah yang melekat dengan pertumbuhan akar bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954, Kongres Bahasa Indonesia II diadakan di Medan. Lagi ngapain, Pak? Ini aku lagi melukis Sanusi Pane. Aku izin duduk di sebelah ya, Pak. Iya, silakan. Sanusi Pane itu siapa ya, Pak? Sanusi Pane itu penggagas bahasa Indonesia dari Sumut. Kalau ingin tahu tentang Sanusi Pane di mana ya, Pak? Kalau mau tahu lebih rincinya boleh ke Balai Bahasa Sumut sih. Kalau boleh tahu, alamatnya di mana ya, Pak? Alamatnya di Jalan Kolam, nomor 7, Kecamatan Percut Saituan, Deli Serdang. Siang, Kak. Siang, ada yang bisa dibantu? Ruangan Sanusi Pane di mana ya? Di sebelah sana. Selamat siang, Bu. Saya Bale dari Binjai. Ingin tahu tentang Sanusi Pane. Oh, baik. Saya akan jelaskan tentang Sanusi Pane. Untuk membela bahasa negara sesuai dengan cita-cita Sanusi Pane, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara telah menggelar serangkaian kegiatan kebahasaan dan kesastraan, antara lain penerjemahan yang menghasilkan 20 naskah bahan baca pengayaan literasi berbentuk cerita rakyat berbahasa daerah, berbahasa Indonesia, dan berbahasa asing. Produk cerita rakyat yang diterjemahkan berasal dari daerah Simalungun, Samosir, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Nias.
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara bermitra dengan 25 lembaga penegak hukum di beberapa kabupaten dan kota melalui penguatan kebahasaan, layanan ahli bahasa, dan kajian resolusi konflik kebahasaan. Selain itu, apalagi ya Bu? Ada lagi, Balai Bahasa juga melakukan pembinaan bahasa negara di ruang publik terhadap 245 lembaga di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Pakpak Barat, dan Dairi. Kami kali ini mengadakan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang benar di ruang publik. Nah, untuk itu, melihat keseruannya, silakan lihat dokumentasi serta video berikut ini. Nah, tindak lanjut dari pembinaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah penghargaan kepada lembaga yang mengutamakan bahasa negara di ruang publiknya. Saksikan acara penganugerahan Wajah Bahasa tingkat SMA sederajat se-Sumatera Utara 2021 oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Diikuti oleh 22 sekolah, sebagai bentuk apresiasi terhadap sekolah yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Tak hanya itu, 504 orang telah terbina melalui program literasi, yaitu literasi digital, finansial, dan pariwisata. Kegiatan literasi menerapkan konsep merdeka belajar yang melibatkan masyarakat, terutama anak-anak, untuk belajar di alam dengan memanfaatkan teknologi digital. Penyerahan bahan bacaan literasi menjadi pelengkap kegiatan yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Duta Bahasa juga terlibat sebagai penggerak literasi dengan menerapkan konsep merdeka belajar melalui pemilihan Duta Bahasa.
Duta Bahasa membawa konsep rupawan karena bahasa dengan mengembangkan kemampuan kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Program Abdi Bahasa dan Niaga Bahasa merupakan program prioritas Duta Bahasa yang tergabung dalam Ikatan Duta Bahasa Sumatera Utara. Penerapan Abdi Bahasa diejawantahkan melalui kegiatan literasi anak danau dengan pendekatan Storynomic Tourism, narasi Danau Toba untuk dunia. Bagaimana perasaannya setelah menang? Saya senang sekali mendapat juara 1. Nama adik siapa? Angel Simamon. Dari mana asalnya? Dolok Nauli, Kecamatan Bapaksia. Yeay, terima kasih Balai Bahasa. Terima kasih Balai Bahasa Provinsi Sumatera. Bagaimana kesan-pesan Abang mengenai kegiatan hari ini dan harapan Abang untuk Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara? Ya, sebenarnya cara yang bagus ya dari Balai Bahasa Sumatera Utara untuk meningkatkan pemahaman akan literasi, untuk meningkatkan menyebarluaskan gerakan literasi lah di Danau Toba. Jadi menurut aku akan perlu lagi gerilya ke kabupaten-kabupaten lain untuk terus tidak lelah-lelahnya Balai Bahasa Sumatera Utara untuk bisa menggeliatkan literasi di sekitaran Danau Toba. Narasi Danau Toba untuk dunia. Keren Balai Bahasa Sumatera Utara. Banyak juga ya ternyata. Iya. Demi menyukseskan narasi Danau Toba untuk dunia, penggalian bahasa daerah untuk penambahan kosakata bahasa Indonesia sangat diperlukan. Produk yang dihasilkan adalah 3.500 lema yang dipublikasikan dalam Kamus Pelajar Bergambar Bahasa Toba dan Bahasa Nias. Di Fakultas Ilmu Budaya Yaitu Sastra. Bahwa sebenarnya ini kamu selalu Indonesia, menurut saya saat ini saya selalu berpikir tujuan Anda tidak benar. Saya sanggukan itu disatu, seharusnya pendapat yang sanggukan buat angka 4.
Program pemutakhiran bukan hanya meliputi kamus, tetapi juga peningkatan standar uji kemahiran berbahasa Indonesia melalui UKBI Adaptif yang setara dengan TOEFL dan telah diujikan kepada 200 orang. Berarti bahasa Indonesia itu sangat penting ya, Bu? Benar sekali. Itu tak lepas dari ketokohan Sanusi Pane. Sanusi Pane bukan hanya mencuat pada tatanan sastrawan pujangga baru. Lebih dari itu, sepak terjangnya telah mengemuka sebagai tokoh penggerak lahirnya bahasa persatuan. Masih banyak kisah-kisah heroik Sanusi Pane yang belum terungkap. Rekam jejaknya perlu ditindaklanjuti, termasuk upaya penginternasionalan bahasa Indonesia melalui karya-karya terjemahannya. Dengan demikian, Sanusi Pane layak menjadi pahlawan nasional sebagai tokoh penggerak bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih ya, Bu. Saya pamit dulu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa kembali ya, Pale. Oh, aku sebagai anak muda berkewajiban meneruskan cita-cita perjuangan Sanusi Pane membela tanah air, membela bangsa, dan membela bahasa. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia hari ini adalah Indonesia sebagai bangsa bersatu dengan bahasa persatuan Indonesia. Sebagaimana ikrar teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Indonesia juga merupakan negara yang berkedaulatan rakyat Indonesia. Sebagaimana Komandan Teks Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada bulan penuh hikmah ini, tepatnya Selasa 5 Oktober 2021, dengan semangat Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, dari Sumatera Utara, saya, Marskal Pertama TNI Muhammad Nurdin, Panglima Kosek Hardinas III, mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Mari menjalin Indonesia, bela bahasa, bela negara, berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Salam penjaga langit. Indonesia hari ini adalah Indonesia sebagai bangsa bersatu dengan bahasa persatuan Indonesia sebagaimana ikrar teks Sumpah Pemuda 8 Oktober 1928. Indonesia juga merupakan negara yang berkedaulatan rakyat Indonesia sebagaimana kumandang dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pada bulan penuh hikmah ini, tepatnya Selasa 5 Oktober 2021, dengan semangat Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia dari Sumatera Utara, saya, Muryanto Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara, mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Marilah menjalin Indonesia yang bela bahasa, bela negara, berbahasa sehat, Indonesia tangguh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Samsul Gultom, Rektor Universitas Negeri Medan, beserta seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Indonesia harus tetap bersatu melalui bahasa persatuan yang diikrarkan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari kita jadikan Hari Bulan Bahasa dan Sastra sebagai momentum pengembangan bahasa dan sastra dalam menguatkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricardo Hutajulu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Saya Ranggini, Ketua Yayasan Rumah Literasi Ranggi mengucapkan selamat merayakan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021. Mari menjalin Indonesia berbahasa sehat, Indonesia tangguh, bela bahasa, bela negara. Oktober adalah bulan penuh hikmah. Bulan dikukuhkannya bahasa nasional, juga tentara nasional. Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu kami ucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia. Dari Sumatera Utara, melalui tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Sanusi Pane, tumbuh semangat bertugas membela bahasa demi negara Indonesia. Semangat itu pun berkembang sejak digelarnya Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954. Semangat berkeindonesiaan ini makin segar dengan keberadaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Mari kita tumbuh kembangkan semangat bela bahasa, bela negara, berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Mari kita tumbuh kembangkan semangat bela bahasa, bela negara, berbahasa sehat, Indonesia tangguh. Selamat Bulan Bahasa.